Setelah dihempas isu perselingkuhan dan digeruduk warganet, ihwal tabiat buruknya hingga berimbas ke reputasi syair lagu yang kerap ditulis dan dinyanyikan melalui lagu-lagu yang lekat di telinga publik, Virgon Putra Tambunan, vokalis Last Child, yang namanya ngehits lewat lagu Separuh Nafas yang dinyanyikan bersama Gisela Anastasia, akhirnya muncul dengan klarifikasi. Suami Ina Idola Rusli alias Inara Rusli ini akhirnya buka suara. Ia meminta maaf atas semua kegaduhan yang terjadi. Melalui video yang dibagikannya di kanal video berbagi, Virgon mengaku hilaf atas semua perbuatan yang dilakukannya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virgon. Dengan ini saya membuat statement lewat video tentang apa yang terjadi tentang saya dan keluarga yang beredar di masyarakat luas. Pertama-tama saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala keriuhan yang telah terjadi mengenai hal-hal yang harusnya hanya menjadi urusan internal keluarga saya, ternyata harus dibuka di kalangan luas. Saya membuat video ini bukan untuk membela diri, saya membuat ini sebagai upaya saya pada waktunya nanti anak-anak saya bisa melihat pertanggungjawaban saya atas segala kesalahan yang telah saya perbuat. Saya akui saya salah, saya khilaf, dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan. Dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isu ini. Yang mengejutkan, pada video klarifikasi itu ia sama sekali tak mengungkapkan permintaan maaf kepada istrinya yang telah membongkar aib petualangan asmara terlarangnya dengan kupu-kupu malam. Sebaliknya, Virgon malah mengaku bersalah karena telah lama tidak jujur soal perasaannya pada Inara selama ini. Yang jelas, perasaan sayang itu pernah ada dan sungguh-sungguh ada. Dan saya menyesal karena tidak tegas dan tidak jujur, serta berani untuk menyatakan dan mengungkapkan kenapa rasa itu bisa sampai hilang. Pengakuan tidak jujur soal perasaannya pada sang istri seolah menyiratkan jika seiring waktu, Virgon telah kehilangan rasa cinta pada Inara. Lantas benarkah petualangan asmara Virgon menjadi pelarian dari kehampaan hati Virgon pada sang istri? Atau sebaliknya, itu hanya alibi semata? Apalagi dari chat WA yang disebar sang istri di media sosial, tampak jika Virgon telah beberapa kali menjajaki petualangan asmara terlarang dengan wanita lain. Fetish itu adalah termasuk parafilia atau penyimpangan perilaku seksual. Saya sempat ngomong banyak tentang parafilia ini, bisa lihat di YouTube saya. The fetish thing itu, fetish itu adalah seorang individu yang merasa terangsang ketika dia itu dia merasa terangsang dengan bagian tubuh non seksual atau benda-benda non seksual. Misalnya kalau kayak lingerie itu seksual dong, kayak nipples gitu kan, itu seksi gitu ya, luxurious segala macam. Tapi non seksual tuh kayak misalnya apa? Selimut bayi. Dia bisa terangsang kalau ada selimut bayi, kaos kaki, gitu ya, t-shirt mungkin, I don't know. Cuma masalahnya fetish ini adalah non-coercion, artinya banyak orang yang menderita fetish tapi tidak memaksa. Cuma ketika fetishnya bukan yang parah ya, kalau yang parah itu udah nggak butuh hubungan seksual soalnya Lex. Tapi yang masih tingkat mild, ya misalnya, saya pernah dapat pacar yang fetishnya sama ini high heels. Jadi dia merasa terangsang ketika saya pakai high heels. Menurut saya kan itu menguntungkan ya. Ya udahlah, lo beliin gua sepatu hak tinggi, gue tinggal pakai pas lagi mau senggama, dadah gitu kan ya. Jadi banyak koleksi sepatu gue. Gitu. Menurut aku bisa dibilang bukan fetish ya. Aku juga nggak tahu fetishnya Virgon ini seperti apa. Mungkin dia fetish melihat perempuan-perempuan yang berbadan kurus. Terus sekarang istrinya mungkin bodinya sudah tidak seperti sebelum menikah lagi gitu. Jadi kalau dia menuntut istrinya seperti itu sebenarnya nggak ada salahnya sih. Ini bukan fetish, tapi mungkin kayak kita ini kan punya kecondongan atau tipe sendiri gitu. Sebenarnya mungkin Virgon ini kepengen ngeliat istrinya tuh ideal lagi. Nah mungkin tidak dapat istrinya, dia mencari di sosok yang lain, ketemu gitu. Jadi
ya mungkin itu sebab musababnya adanya perselingkuhan bisa jadi kan. Dia tidak mendapatkan apa yang dia ingin di sosok istrinya, jadi dia mencari di orang lain. Kalau soal fetish kayak gitu, setiap orang, maksudnya nggak cuma Virgon aja sih kayaknya yang punya fetish ya, itu entah itu fetish yang aneh-aneh segala macam, cuman ya mungkin apesnya gitu Virgon ini ketahuan gitu aja sih. Soalnya kalau soal fetish dari diri manusia, gue rasa itu hal yang wajar buat punya fetish gitu. Tergantung ya fetishnya. Ya kalau dia single wajar dong gitu. Memang kalau udah berisi ya kalau bisa jangan lah gitu. Udah bersyukur aja. Atau juga isinya cantik banget. Gitu loh. Kenapa nyari yang nggak ada, ya udah itu. Karena saat lo udah memutuskan buat menikahi dia, artinya lo udah menerima dia apa adanya dong gitu. Harusnya berpikir kayak gitu Virgon. Gue juga kurang paham ya, dia fetish itu apa sih sebenarnya gitu. Kenapa? Mungkin kalau fetishnya udah mulai menyimpang sih kayaknya itu udah nggak normal sih. Wanita-wanita yang cantik itu yang sekiranya kecantikannya mengganggu laki-laki. Kan laki-laki ini kelemahannya ada pada syahwatnya kan. Lebih baik ditutup kecantikan. Tidak eksplisitnya Virgon meminta maaf pada sang istri, kecuali pada anak-anaknya jelas menyiratkan tanda tanya. Benarkah Virgon memendam rasa kecewa pada Inara, apalagi sejak aibnya dikuak di media sosial? Aku sekarang komunikasi, teleponan sama Virgon, teleponan sama Ina hari-hari, WhatsAppan. Berusaha ya, cuman ya kita mungkin masih nunggu dingin dulu suasana lain. Sejak kemunculan video klarifikasi Virgon mencuat, warganet menilai permintaan maaf tersebut tak sepenuhnya tulus. Apalagi tak secuil pun kata maaf pada sang istri keluar dari mulut Virgon. Meski bercucur air mata, Virgon tampaknya lebih menyesali jika kasus pribadi ini harus terkuak di media. Apalagi ini akan berakibat fatal pada reputasi keartisan dan statusnya sebagai ayah di mata anak-anaknya kelak. Lantas benarkah permintaan maaf Virgon hanya untuk meredam ambruknya reputasinya sebagai musisi, bukan sebagai wujud permintaan maaf pada sang istri? Virgon itu kan sembarang orang. Beliau adalah satu orang yang mempengaruhi jutaan rakyat Indonesia dengan syair-syair indahnya kan. Dan ini kalau seandainya tidak relate dengan kehidupan aslinya Virgon, sebenarnya kehidupan asli tidak seindah bait-bait syair itu akan merusak citra karyanya sendiri. Itu harus difikirkan lagi matang-matang ini. Jangan hanya gara-gara kenikmatan sesaat, hanya gara-gara euforia, sensasi rayuan orang-orang di luar rumah. Ini berat ujiannya, apalagi orang punya popularitas, punya duit, punya harta. Tentu banyak orang yang berhayal bisa mendapatkan Virgon. Waktu aku tanya, dia sampai nangis, bilang sangat cinta sama Ina. Coba dengar aja, mana ada laki-laki di Indonesia nih yang merayu istrinya, menyenangkan istri dengan sebuah syair indah melebihi Virgon, nggak ada. Jadi kalau kita jangan ditanya deh, itu nggak mungkin beliau tuh nggak cinta sama Ina. Dan Ina pun begitu, nggak mungkin dia nggak cinta sama suaminya. Cuman sekarang Virgon kan sedang diuji sama Allah. Untuk isu masalah lagu, masalah yang paling utama adalah mengenai lagu bukti. Mengenai lagu bukti yang memang saya ciptakan untuk istri saya, ibu dari anak-anak saya, Pak. Ya, Virgon sendiri sejak kasus petualangan asmaranya mencuat memang sempat menghadapi hujaman dan cercaan. Bahkan syairnya disebut-sebut warganet dan fans hanya bohong belaka, jauh dari kesan pengalaman cinta pribadi. Tapi belakangan, Virgon menepis jika semua syair yang ditulisnya merupakan bentuk ekspresi pengalaman cintanya. Tapi sayang, bersamaan waktu yang terus melintas, rupanya perasaan cinta Virgon mulai padam pada Inara. Sayang,
Virgon hanya memendamnya sendiri dan situasi kehampaan cinta itu justru disalurkan ke jalan sesat penemuan hasrat dan dahaga cinta. Lantas benarkah dengan deklarasi betapa hampanya cinta Virgon pada Inara, bahtera keduanya tengah dipertaruhkan? Saya menyesal dengan benar. Dan menyelesaikannya dengan benar, saya malah melarikan diri nih. Dan malah mencari kenyamanan di luar. Kita kan menyukai karya seninya dia gitu kan, beranggapan kan pasti dia juga orang yang baik gitu, bisa jadi panutan, apalagi kalau udah menjadi public figure kan mesti menjaga gitu kan, biar fansnya misalkan kayak aku nih nggak kecewa gitu. Pas denger ini ya sangat-sangat kecewa lah, nggak nyangka banget sih bisa dibilang kok selingkuhnya ternyata udah lama ya. Karena kan kita kan sebagai publik cuma tahu yang nampak aja nih, kita nggak tahu sebabnya apa, faktornya apa sampai Virgon kayak gitu. Jadi lebih baik dicari tahu dulu kenapa. Terus dan juga katanya hari ini dia mau bikin klarifikasi kan. Ya ada baiknya kita denger dulu dari kedua belah pihak nih. Kalau dari versi sama ini kan kita cuma denger dari versi istrinya nih yang bilang segala macam di media sosial segala macam. Kita lihat dulu Virgon ngomongnya gimana. Fetish paling aneh adalah dia cukup dengan megang sepatu aja atau kaos kaki atau apa dan tidak melakukan hubungan seks. Nggak akan aneh kok kalau fetish. Oke. Gitu. Tapi kalau sampai yang lain-lain selain yang saya ceritain tadi mungkin bukan fetish ya. Okay. Kalau misalnya udah BDSM, udah apa itu udah lain urusannya. Tapi kalau fetish jarang ada kekerasan kayak begitu kok Lex. Oke. Alright. Untuk kelainan seksual aku juga nggak bisa menjawab lebih lanjut ya. Mungkin itu harus ada penelitian atau pemeriksaan lebih lanjut yang ahlinya dulu. Tapi kalau menurut aku mungkin ini lebih kayak ke keinginan suami tapi yang tidak bisa dituruti oleh seorang istrinya dalam menurunkan berat badan. Ini mungkin salah satu contoh kenapa makanya adanya perselingkuhan. Mungkin ya gitu. Apalagi kalau melihat si selingkuhan ini yang berbadan kurus seperti yang dimauin sama Virgon. Mungkin itu kali ya. Kalau saya lihat sih konfliknya ini akan terus berjalan dan akan jadi ungkit-ungkitan terus, tidak akan menjadi seperti sebelumnya. Kalau lihat perjalanannya konfliknya intriknya akan jadi sepertinya hubungannya awet tapi ya konflik terus, trik lagi seperti itu. Kemungkinan ada tapi panjang tuh, belum sekarang jadi panjang. Masih berjalan masih belum kelihatan. Kalau mau putus tuh ujungnya habis itu kelihatan dari sekarang, tapi ini belum kelihatan, artinya masih lebih panjang. Kalau konflik pasti akan berjalan terus, masih ada kesel pasti teriakin lagi, kurang lebih begitu. Tapi memang nggak lepas sih kelihatannya. Sahabat, janganlah bersedih atas semua cobaan yang menimpa dirimu. Aku sekarang komunikasi, teleponan sama Virgon, telepon sama Ina, hari-hari WhatsAppan. Berusaha ya, cuman ya kita mungkin masih nunggu dingin dulu suasana lain. Kalau Ina aku lihat dia sangat berharap ya suaminya kembali lagi